Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di channel kami, Tarikh Islam, channel yang mengupas tuntas sejarah-sejarah para nabi dan rasul, terutama sejarah Islam dan sejarah Nabi Yana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang sudah populer di kalangan kaum muslimin pada khususnya, yakni kisah si pakri Yahudi buta yang tak henti-hentinya menghina Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dengan kelembutan hati, kebijaksanaan, dan akhlak beliau tidak membalas kejelekan dan kejahatan itu dengan keburukan yang serupa, apalagi dendam. Yang beliau lakukan bahkan sebaliknya, membalas kejelekan dengan segudang kebaikan, yakni memperlakukan si buta Yahudi ini dengan kebaikan yang sangat sulit untuk mencari bandingannya. Doa yang kami panjatkan dengan cerita penuh hikmah ini, kita semua dapat mengambil banyak pelajaran yang lantas membentuk sikap, karakter, dan kebiasaan kita sehari-hari menjadi lebih baik adanya, dengan berusaha terus-menerus mengikuti jejak langkah sunnah beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya mari kita simak cerita penuh hikmah berikut ini. Al-Kisah. Diceritakan pada zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pengemis buta yang biasa nangkring atau mangkal di sudut pasar di kota Madinah Al-Munawwarah. Di dalam keramaian lalu lalang orang di pasar tersebut, si buta pakir Yahudi tersebut setiap hari dari mulutnya yang kotor ini keluar cacian, makian, serta hinaan pada baginda Nabi Yana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam celotehannya setiap hari, dia mengingatkan ke banyak orang untuk menjauhi seseorang yang mengaku nabi. Dia adalah pembohong, dia adalah penyihir, dan Muhammad adalah seorang gila. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apa kotor dan jijiknya perkataan ini, sehingga bila ini terjadi pada diri kita, saya tidak bisa membayangkan apa gerangan balasan yang akan kita lakukan pada si buta pakir Yahudi ini. Sungguh menjijikan. Sudah buta, fakir, pengemis, dan suka menebarkan ejekan pada sesama, terlebih pada diri kita, setiap hari, bahkan sampai kita wafat. Saudaraku, sesaat kita beralih pada cerita lain yang tentunya sangat erat kaitannya dengan cerita di atas. Sepeninggalnya Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, seorang sahabat senior sekaligus ayah mertua junjungan kita ini, yakni Abu Bakar
As-Siddiq radhiyallahu anha, yang merupakan ayah biologis dari Ummul Mukmin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Artinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini, beliau adalah sahabat setia dan sekaligus sebagai ayah mertua dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan suatu hari di saat Rasulullah telah wafat, beliau sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini berkunjung pada Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang pula merupakan anaknya, untuk konsultasi dan melepas rindu pada si buah hati Ummul Mukmin baginda Siti Aisyah radhiyallahu anha, seraya berkata, "Duhai buah hatiku Ummul Mukmin Siti Aisyah, anakku." Dengan lirih pertanyaan yang berangkat dari rasa ingin tahu yang sangat tinggi, beliau ucapkan, "Anakku, bagaimana keadaanmu hari ini?" Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya pada anaknya, "Alhamdulillah, dalam lindungan Allah dan berkat doamu pula anakmu ini dalam keadaan baik, wahai ayahku," kata Siti Aisyah Ummul Mukmin radhiyallahu anha. Selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan pertanyaannya, "Wahai Ummul Mukmin, adakah sunnah nabiku yang belum aku tunaikan sepengetahuanmu, wahai anakku?" Mendengar pertanyaan tersebut, Siti Aisyah radhiyallahu anha diam seraya menarik nafas panjang, kemudian menjawab dengan pelan, "Wahai ayahanda, kekasih Nabi, kesayangan Nabi, sahabat setia di kala suka dan duka, yang selalu menjadi orang pertama yang membenarkan apa yang dibawa nabinya, sehingga engkau diberi gelar As-Siddiq dengannya. Semua sunnah telah engkau tunaikan kecuali satu." Sesaat hening. Mendengar itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an terhenyak dan kaget dibuatnya, seolah tak percaya dengan apa yang ia dengarnya. Kok bisa dirinya sebagai sahabat setia Nabi yang selalu mengikuti Nabi kemanapun Nabi berhajat, beliau selalu menemani kemanapun Nabi pergi atau dalam urusan apapun. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan pertanyaannya, "Apakah itu, wahai anakku? Sunnah apakah? Kebiasaan apakah? Ibadah yang manakah? Bermuamalah yang manakah yang luput dari pandanganku dan luput dari pengetahuanku, wahai anakku?" Aisyah pun kembali berujar, "Ada satu, wahai ayahku, sunnah nabimu yang luput dari perhatianmu." "Apa itu, wahai anakku?" jawab Abu Bakar. Aisyah pun melanjutkan perkataannya,
Setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke pasar untuk mengunjungi seorang Yahudi buta, untuk memberi makan dan menyuapinya. Begitu ujar Siti Aisyah radhiyallahu anha. Singkat cerita, sahabatku, pada keesokan harinya, pada waktu pagi buta, Abu Bakar As-Siddiq bergegas ke sudut pasar kota Madinah Al-Munawwarah untuk menunaikan sunnah nabinya yang luput dari pengetahuannya, dengan membawa makanan untuk diberikan pada si Yahudi buta tersebut. Sesampainya di sudut pasar kota Madinah, dari jauh sayup-sayup terdengar suara cacian dan makian terhadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ternyata suara itu datang dari si pengemis buta Yahuda tadi. Dengan perasaan tetap tenang, seolah tidak menghiraukan apa yang ia dengar, Abu Bakar lantas mendekati si buta Yahudi tadi. Seraya mengambil sepotong roti yang lantas diberikan pada si buta dan berkata, "Makanlah roti ini, wahai bulan. Makanlah roti ini, wahai bulan," kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mendengar perkataan dan sodoran roti pada mulutnya, si buta Yahudi ini bertanya dengan nada keras pada baginda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Siapa engkau dan dari mana?" Pertanyaan si buta miskin Yahudi ini. Kemudian dengan berusaha tenang, Abu Bakar As-Siddiq menjawab pertanyaan si buta tadi. "Aku adalah orang yang biasa memberi makan pada engkau, wahai bulan," jawab Abu Bakar As-Siddiq dengan berusaha seolah-olah tenang. Kemudian si buta itu berkata lagi, bukan. Engkau bukan orang yang biasa yang memberi makan kepadaku. Engkau bukan orang yang terus-menerus yang biasa memberi makan setiap pagi, menyuapiku karena engkau orangnya kasar. Bahkan yang menyuapiku itu tidak pernah berkata satu kata pun selama ia menyuapiku. Dia orangnya lembut, bersikap lembut, tidak kasar sepertimu. Kemudian makanan yang ia sodorkan tidak menyusahkanku untuk mengunyah atau menelannya. Karena terlebih dahulu ia lembutkan makanannya dengan mulutnya. Mendengar itu, Abu Bakar As-Siddiq tersungkur dan menangis mendengar betapa lembut dan kasih sayang sang Nabi. Lama dia menangis, tak sanggup ia menahan derayan air mata yang terus mengalir dari matanya. Kemudian ia berkata pada si pengemis buta tadi, walau dengan terbata-bata,
Wahai Fulan, orang yang kau maksud telah tiada. Dia sudah meninggalkan kamu dan semua orang. Pergi untuk menghadap Rabb-Nya, bertemu kekasihnya. Dialah Allah Sang Khalik. Dan orang itu pula yang selama ini kau caci, kau hina, kau anggap gila, dan kau menyeru semua orang untuk tidak berdekatan, apalagi mendengar suaranya. Dia adalah Nabi kami, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ujar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seraya tidak kuasa menahan tangis yang terus-terusan mengalir di matanya. Sahabat, untuk sesaat hening. Tak ada sepatah kata apapun di antara mereka kecuali isak tangis Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu si pengemis buta Yahudi ini pun ambruk dan dia menangis sejadi, seakan ratapannya tembus ke atas, menembus langit. Dia teringat pada dosa-dosa dan kedolimannya, bertobat akan segala keburukan hatinya, bahwa selama ini orang yang ia caci maki, hina dan benci selama hidupnya adalah dia yang menghidupinya selama ini, dengan memberi makanan dan menyuapinya dengan segala kelembutan dan kasih sayang. Dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, sahabat, si buta fakir Yahudi ini pun bersyahadat masuk Islam di hadapan Abu Bakar As-Siddiq dengan kelembutan hati, dengan kasih sayang yang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tebarkan. Sekeras hati akan luluh. Demikian cerita di atas. Mudah-mudahan banyak ibrah dan hikmah yang bisa kita petik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.